warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Konten Kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK, yaitu SMKKP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa menca-menca kayak tai? Buat Neng Kanaya Humaira Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya, konten kreator Gubernur Jawa Barat, sudah menghubungi kepala sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut atau SMK Karya Pembangunan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan, yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng, sudah menyampaikan keluhannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Semoga Neng sehat dan tidak marah-marah lagi. Ya, saya sekarang sudah berada di SMK KP Bale Endah dan sekarang saya tinggal menunggu kedatangan Bapak Deddy Mulyadi yang akan datang sekitar pukul 1 siang. Saya mau meluruskan bahwa informasi yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai bakal gue templok-templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini anti kritik ya? Apa Indonesia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di gedung Disdik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra MPLS di pilihan Bapak Konten Kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK, yaitu SMKKP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa menca-menca kayak tai? Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Apakah saya tidak? PKS dukung RUU perampasan aset, komitmen tegas berantas korupsi. Keren PKS, mantep PKS. Kok hanya PKS? Partai yang lain mana? PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Demokrat. Mana?
kok nggak bersuara juga? Ayo dong, mengikuti PKS. Jadi kalau 8 parpol yang ada di parlemen mendukung pengesahan RUU perampasan aset, maka diketok palu gampang. Ayo, partai yang lain langsung ya berstatement. Daripada rakyat kayak kemarin lagi, Senemen gimana? Ayo, ya katanya wakil rakyat, kok nggak mewakili aspirasi rakyat, nggak mewakili keinginan rakyat, kemauan rakyat? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri kadang warga di mana Pak ya? Alhamdulillah. Di Sawan Nasari kesumpingan Bapak Aing ya, Pak KDM ngaturkeun nuhun Pak KDM ka lokasi kejadian ledakan kamari nyuhunkeun petunjuk arahan Pak. Petunjuk nama eta sadaya saluran cai di Desa Wanasari pinuh kuruntah. Nah, engke mah ulah atuh Wanasari. Wana teh naon? Leuweung gunung sari teh Kendah. Kaendahan eta runtah meni loba. Bersihan. Siapa? Yuk dilaksanakan. Aturun pengurusan. Mohon pisan, pokona panus menang. Yes. Aduh KDM. Memang selalu bikin masalah ya. Kalau nggak bikin masalah itu bukan KDM nanya. Maksudnya bikin masalah jadi selesai. Begitu. KDM ini selalu juga bikin masalah, saya bilang ya. Bikin masalah sama perusahaan-perusahaan yang selama ini menyusahkan rakyat. Perusahaan-perusahaan yang merusak jalan, menggunakan fasilitas negara, dapat keuntungan dan merugikan rakyat. Ini kalau bukan KDM tuh ya pasti nggak viral. Menurut saya KDM ini memang juga unik ya. Jadi ya dia ini contoh pejabat daerah yang punya komitmen dan bersih, jujur ya, sehingga dia fight dalam soal apapun. Dia berani tarung dengan siapapun sepanjang itu menurut dia berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan dia, menjadi tanggung jawab dia, termasuk pengelolaan anggaran. Nah, baru-baru ini dia mempersoalkan PT Aqua terkait dengan penggunaan jalan, badan jalan ya, yang oleh PT Aqua katanya itu diserahkan kepada mitra untuk membangun jalan karena mereka menggunakan jalan yang melampaui kapasitas jalan yang harusnya cuma 5 ton digunakan sampai 13 ton dan sekian gitu ya, yang ujung-ujungnya merusak jalan dan yang merugikan pemerintah, merugikan masyarakat gitu loh. Jadi harusnya perusahaan-perusahaan ini kan punya jalan sendiri, tapi kalau dia gunakan jalan negara memang harus dikenain tarif karena mereka kan memperoleh keuntungan. Nah, KDM benar. Nah, kenapa Anda bangun jalan lagi? Anda kasih duitnya ke mitra. Pertanyaan saya, berarti selama ini duit ke mitra itu dimakan siapa? Kan begitu, sebelum gubernur KDM itu kan pasti duit mengalir selama ini. Nah, itu pasti dimakan siapa? Ya dimakan hantu pasti. Hantu pejabat maksudnya begitu. Jadi ketika dia kerasin, ya dia bilang, udah Anda bangun rumah. Kalau 1 miliar satu rumah itu 50 juta, ada berapa rumah yang dia bangun? Berarti ini bagus cara berpikirnya. Jadi kita memang harus mencontohi orang-orang yang melakukan terobosan begini, karena kita sudah terlalu lama berada dalam sebuah situasi kondisi yang busuk, di mana pejabat-pejabat kita itu bohongi rakyat semua. Mereka kong kali kong dengan pengusaha, ambil fee-nya, ambil komisinya, buat kebijakan yang menyusahkan rakyat, dan gak mau pasang badan untuk rakyat, selalu pasang badan untuk pengusaha. Nah, ketika ada pejabat yang pasang badan untuk rakyat begini, ya kita terus terang aja harus backup, harus sokong. Jadi saya dalam soal ini, saya terus terang saya bilang KDM ini memang dia menjadi salah satu contoh figur yang pas ya untuk kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia, dan kita berharap dia menjadi role model ya untuk perbaikan